Direktorat KSKK itu secara umum adalah membuat penyusunan terkait dengan prosedur, kriteria, norma, dan bimbingan teknis terkait masalah-masalah kurikulum, evaluasi, masalah-masalah pengembangan minat dan bakat siswa, dan juga terkait dengan kelembagaan dan kerjasama madrasah, serta yang terakhir adalah terkait dengan sarana dan prasarana. Ayo mengenal Direktorat KSKK Madrasah atau Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam madrasah. Semoga kita semuanya dalam lindungan sehat walafiat dan senantiasa di dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa semoga kita diberikan syafaat sampai dengan yaumul qiyamah. Sahabat madrasah, pada pagi hari ini mengawali tahun 2022, di channel Direktorat KSKK Madrasah akan merencanakan membuat podcast yang berkaitan dengan Direktorat KSKK Madrasah atau berkaitan dengan madrasah. Tayangan ini adalah tayangan pertama. Tentunya kita juga harus mempunyai narasumber yang sangat istimewa pada pagi hari ini. Di sini kami perkenalkan bahwa di sini ada Direktur KSKK Madrasah. Selamat pagi, Pak Profesor Dr. Isom M.Ag. Selamat pagi. Senang sekali pada hari ini kita bisa bertemu dan kita bisa berbincang-bincang terkait dengan madrasah. Terkait dengan ini, Pak Direktur, kita mohon dalam podcast perkenalkan atau memperkenalkan terkait dengan Direktorat KSKK Madrasah ini, Pak Profesor. Monggo Pak Profesor. Terima kasih Mbak Yuyun. Direktorat KSKK Madrasah itu singkatan dari Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah. Ini merupakan direktorat yang dulunya satu menjadi Direktorat Madrasah, kemudian dipecah jadi dua. Yang satu Direktorat GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan, yang satunya adalah Direktorat KSKK. Nah, saya sebagai Direktur KSKK di sini merupakan direktorat yang menangani terkait dengan kurikulum, kesiswaan, kelembagaan, sarana dan kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan madrasah. Jadi tiga hal inilah yang menjadi fokus di Direktorat KSKK. Yang pertama kurikulum. Di bawah kurikulum ini ada subdit kurikulum dan evaluasi madrasah atau KUREF. Yang kasubditnya adalah Bapak Dr. Ahmad Hidayatullah. Kemudian yang kedua adalah kurikulum kasubdit kelembagaan, yang kasubditnya adalah Bapak Dr. Haji Aceh Abdul Aziz, dan seluruh kasih di bawahnya yang sekarang sudah menjadi JFT semuanya. Kemudian yang berikutnya adalah subdit sarana dan prasarana. Kasubditnya adalah Bapak Dr. Abdul Rauf MPhil, yang menangani seluruh sarana dan prasarana madrasah. Dan yang terakhir adalah subdit kesiswaan, yang subditnya adalah Ibu Nani Pujiastuti MSI, yang sekarang dibantu oleh beberapa kasihnya untuk menangani kesiswaan madrasah. Baik Pak Direktur, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang untuk subdirektorat ini kira-kira secara global itu seperti apa? Karena
pastilah banyak sekali hal-hal yang bisa disampaikan dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan menetapkan hal-hal itu Pak Direktur. Silakan Pak Direktur. Jadi Direktorat KSKK ini didirikan berdasarkan PMA 42 terkait dengan struktur organisasi Ditjen PNS. Nah, untuk tugas, kewenangan, dan hal-hal yang menjadi kewajiban dari masing-masing direktorat itu dicantumkan di PMA 42. Direktorat KSKK itu secara umum adalah membuat penyusunan terkait dengan prosedur, kriteria, norma, dan bimbingan teknis terkait masalah-masalah kurikulum, evaluasi, masalah-masalah pengembangan minat dan bakat siswa, dan juga terkait dengan kelembagaan dan kerjasama madrasah, serta yang terakhir adalah terkait dengan sarana dan prasarana. Jadi secara umum menyusun prosedurnya, kriterianya, normanya, dan juga bimbingan teknis terkait implementasi dari program-program madrasah. Secara umum itu. Banyak sekali ya Pak Direktur. Luar biasa di Direktorat KSKK Madrasah ini, dari kurikulumnya, sarananya, kelembagaan, dan juga kesiswaan. Pastilah ada beberapa hal yang mungkin terkait dengan ini kesiswaan nih Pak Direktur. Pak Direktur, kira-kira apa yang sudah membuat ataupun dibuat prestasi untuk siswa-siswa madrasah ini selama ini? Jadi dari masing-masing subdirektorat itu mempunyai kewajiban-kewajiban secara khusus. Nah, misalkan subdirektorat kesiswaan. Di subdirektorat kesiswaan ini, di samping membuat prosedur, kriteria, norma, dan bimbingan teknis terkait dengan pengembangan minat dan bakat siswa, subdirektorat kesiswaan ini juga memberikan beberapa stimulus atau motivasi kepada siswa-siswi madrasah supaya mereka bisa mengembangkan prestasinya. Jadi bisa talentanya muncul dari masing-masing siswa-siswi itu. Nah, oleh karena itu di subdirektorat kesiswaan banyak hal-hal yang dilakukan. Yang pertama ada KSN, kompetisi sains madrasah, yang coba kita menggali kemampuan, potensi dan kompetensi siswa-siswi terkait dengan masalah sains dan kemampuan ilmu pengetahuan di siswa-siswi madrasah. Dan ini dilombakan mulai tingkat kabupaten kota sampai ke provinsi dan sampai tingkat nasional. Itu yang pertama. Yang kedua adalah MyRes, ya, madrasah yang riset, ya, yang menggali dan membangkitkan potensi dan kompetensi siswa-siswi madrasah di bidang riset. Nah, ini juga berlaku secara nasional, dan alhamdulillah prestasi-prestasi siswa-siswi madrasah dalam MyRes ini atau madrasah yang riset ini sangat luar biasa. Kemudian berikutnya ada juga selain KSM dan MyRes, ada beberapa aksioma untuk menggali beberapa potensi siswa-siswi madrasah di bidang seni dan budaya, itu dilakukan di aksioma. Dan yang terakhir adalah pramuka madrasah yang dilakukan secara periodik per tahun dari seluruh jenjang, ya, untuk saling mengenal dan meningkatkan jiwa kepanduan siswa-siswi madrasah dalam hal kepramukaan. Saya kira kurang lebih itu yang menjadi tugas dan juga kegiatan secara rutin per tahun yang dilakukan oleh subdit kesiswaan madrasah. Luar biasa. Sahabat madrasah, sudah berapa menit yang lalu kita sudah sama-sama mendengarkan tentang madrasah, terutama di Direktorat KSKK. Yang kita sampaikan pada pagi ini yaitu bahwa Direktorat KSKK Madrasah itu adalah
mandiri berprestasi dari segi karakteristiknya, kemudian perencanaan pelaksanaannya yang itu kita harus garis bawahi, kemudian dengan cara bagaimana mengatur dari sisi sarana kita harus menggunakan ataupun melakukan pelaksanaan SDS ini sesuai dengan aturan. Sahabat madrasah, luar biasa pada pagi hari ini kita bersama-sama bertemu dengan narasumber kita Bapak Profesor Dr. Muhammad Hisam MA. Kami mengucapkan terima kasih pada pagi hari ini kita sudah bersama-sama di podcast Direktorat KSKK Madrasah. Kami berterima kasih, semoga Pak Direktur senantiasa diberikan kesehatan, berkah, dan selalu lancar dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Amin. Terima kasih. Terima kasih para sahabat madrasah. Pagi ini kita di lain kesempatan kita akan bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.